Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, wabil khusus anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tema kita yang kita angkat pada hari ini adalah melalui jalan istiqamah, menapaki jalan istiqamah, maka jangan takut dan jangan bersedih. Maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa bersedih hati. Saudaraku ikhwatal iman,
hadani Allah wa iyyakum. Apa itu istiqamah dan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqamah di dalam menjalani kehidupannya sebagai orang yang beragama. Ini penting kita bahas karena beragama tanpa istiqamah maka lunturlah agama seseorang. Orang beragama tanpa istiqamah di atasnya, maka orang ini beragamanya dipertanyakan. Maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana istiqamah dan apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, maka kita fahami dulu apa itu istiqamah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah setelah mengutip apa itu istiqamah menurut para salaf yang saleh dari kalangan para sahabat, di mana sahabat Rasul yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, juga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan bahkan beliau juga mengutip definisi istiqamah dari Al-Imam Mujahid, seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in, murid daripada Al-Imam Ibnu Abbas. Setelah mengutip apa itu istiqamah dari para salaf yang saleh, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menarik intisari daripada semua definisi yang berbeda-beda redaksinya tentang apa itu istiqamah. Intisarinya, kata beliau, istiqamah itu adalah al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi. Intisari daripada istiqamah itu adalah yakni kita tegak di hadapan Allah, kita tegak di atas jalan Allah, kita tegak di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala ala haqiqati sidqi, dengan sebenar-benar kejujuran dan memenuhi semua janji-janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang di dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas sepanjang hayatnya dia senantiasa tegak di atas syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tegak, dan dia memenuhi seluruh janji-janjinya dengan Allah, yaitu menegakkan tauhid, menegakkan syariat, maka itulah orang-orang yang istiqamah. Dan istiqamah ini adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, juga Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwasanya sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada rasulnya kecuali itu juga perintah bagi kaum muslimin, kecuali ada hal-hal tertentu yang dikhususkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara asal tidaklah itu perintah diperintahkan kepada Rasul kecuali itu juga diperintahkan untuk kaum mukminin, termasuk dalam perkara istiqamah ini, di mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, kata Allah, fastaqim, istiqamahlah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene adalah seorang rasul, yang berarti dia mengemban amanat besar untuk mengajarkan syariat yang mulia ini, untuk mengajarkan agama yang mulia ini, yang konsekuensinya adalah bukan hanya sekedar menyampaikan pengajaran, tetapi konsekuensinya beliau sendiri juga harus melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Dan di dalam mengamalkan apa yang beliau ajarkan itu harus ada konsistensi alias istiqamah di dalam menjalankan. Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan, dan lakukan itu wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batasan. Sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kalian lakukan itu basir, amat sangat teliti mengetahuinya, amat sangat detail mengetahuinya. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya beragama itu harus tegak di atas sikap istiqamah. Barang siapa yang di dalam beragama maka dia kemudian tidak istiqamah di atasnya, tidak ada konsistensi di atasnya, maka rusaklah keberagamaannya. Seberapa besarnya kerusakan agama yang menimpa seseorang itu berbanding lurus dengan seberapa tidak istiqamahnya orang tersebut di dalam beragama. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Contoh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang misi keberadaan kita di muka bumi ini, di mana kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akibat terjadinya penciptaan itu, kecuali akibatnya adalah mereka harus beribadah kepadaku.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akibat penciptaan jin dan manusia itu, kecuali mereka harus beribadah kepada aku. Kenapa terjemahannya demikian? Karena dijelaskan oleh para ahli bahasa bahwa makna lam pada liya'budun asalnya ya'budunani, ya, af'alul khamsah, ya, ya'budunani, kemudian kemasukan lam menjadi liya'budu, nun af'alul khamsahnya dibuang, ya, tinggal ya'buduni. Lam ini kata para ahli bahasa maknanya adalah lam lil aqibah wasayrurah, yang mengandung makna akibat kejadian, akibat pembentukan mereka jin sebagai jin, mereka manusia sebagai manusia, maka akibat penciptaannya, akibat sayrurah kejadian mereka sebagai jin, mereka sebagai manusia adalah harus beribadah kepada aku. Artinya berarti kalau ada sosok makhluk nampaknya sosok manusia tetapi tidak beribadah kepada Allah, kalau ada jin nampaknya sosok jin tetapi tidak beribadah kepada Allah, berarti dia telah keluar dari akibat sayrurahnya, dia telah keluar dari akibat kejadiannya sebagai jin, telah keluar dari akibat kejadiannya sebagai manusia. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Berarti wahai kalian anak-anakku dan wahai kita semua, jaga kemanusiaanmu sebagai manusia. Wahai kalian para jin, jaga kejinanmu sebagai jin dengan cara apa? Istiqamahlah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kalian wahai anak-anakku sudah tidak istiqamah di atas ibadah kepada Allah, maka pada titik saat kamu tidak istiqamah di atas ibadah itu, kamu sedang merusak kemanusiaanmu. Ketika Allah menjelaskan ini melalui ayat ini bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, maka tuntutan konsekuensinya adalah kita harus istiqamah di atasnya. Ya. Ketika kita tidak istiqamah di atas peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita telah merusak kemanusiaan kita sebagai manusia. Itulah maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ayat ini Pak Bu, ayat ini wahai anakku para santri, tafsirannya langsung datang dari Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia. Artinya, kalau sudah ada tafsir dari Allah, selesai. Tidak boleh ada tafsir-tafsir yang lain. Kalau sudah ada tafsir dari Rasulullah, maka selesai. Tidak boleh ada tafsir-tafsir yang lain. Dan di antara ayat yang tafsirnya datang dari Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia adalah ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Makna al-yaqin ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai al-maut, kematian. Artinya berarti ini sebuah perintah agar kita istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Beribadahlah kepadamu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Itulah maka di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Itulah betapa pentingnya kita beristiqamah sebagai konsekuensi daripada kita telah mengikrarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang kita sembah. Sebagai konsekuensi bahwasanya kita mendapati diri kita sebagai manusia di muka bumi ini. Maka konsekuensinya adalah kita istiqamah di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang sudah saya katakan, beristiqamah di atas agama ini, beristiqamah di atas ibadah kepada Allah ini adalah perintah yang bahkan Rasul pun diperintahkan. Kalau Rasul saja diperintahkan, kalau Rasul saja diingatkan dengan perintah ini, maka apalagi kita. Kita lebih pantas untuk diingatkan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lantas, setelah kita mengetahui definisi istiqamah, setelah kita mengetahui bahwasannya betapa esensialnya, betapa pentingnya kita beristiqamah di atas agama ini, sebagai konsekuensi kita telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sebagai konsekuensi kita telah menemukan diri kita sebagai sosok manusia. Maka ketahuilah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, apalagi perintah ini secara sharih, secara gamblang diperintahkan juga kepada Rasulnya, yang padahal Rasul itu pasti istiqamah. Ibarat kata kalau bukan perkara agama, ibarat kata kalau bukan urusan antara Allah dan hambanya, kalau sudah terbukti saya itu disiplin, ngapain saya disuruh disiplin? Betul tidak? Seolah ini perintah yang tidak perlu kepada orang yang sudah nyata-nyata disiplin. Itulah kaidah asal komunikasi. Itulah kaidah asal daripada perintah dan memerintah. Udah nggak usah diperintah, dia mah pasti istiqamah. Udah dia mah nggak usah diperintah, pasti dia disiplin. Itu secara asal kaidah komunikasi. Tapi kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene pasti istiqamah di atas agama ini tetap masih diperintahkan untuk istiqamah? Ini adalah, selain karena ini perkaranya adalah perkara agama, juga ini menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya untuk bisa istiqamah agar selalu diingatkan dan bisa mengupayakan bisa istiqamah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam Al-Quran surat Fussilat, di ayat yang lain Al-Ahqaf, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di dalam Fussilat tadi Allah menerangkan terhadap orang-orang yang telah mengikrarkan bahwasanya Allah itu sebagai Rabb kami. Maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Sedangkan di surat Al-Ahqaf tanpa menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Di satu ayat terhadap orang yang istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di satu ayat yang lain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim, tanpa menyebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini semakin menunjukkan betapa agungnya orang yang bisa istiqamah di atas agama Allah. Keagungan itu yang pertama ditunjukkan bahwasannya tatanazzalu alaihimul malaikah. Nih santri, dengerin pentingnya belajar ilmu saraf. Ya. Tatanazzalu itu akar katanya dari nazala. Ya. Nazala artinya turun. Kemudian ditambah dengan huruf ta di awalnya dan ditambah harokat tasydid di zainya menjadi tanazzala. Ya. Ini namanya ilmu saraf, menerangkan satu bentuk kata berubah ke bentuk yang lain karena ada makna yang diinginkan. Maka di sini ketika Allah menerangkan tatanazzalu yang berarti dari akar kata tanazzala yatanazzalu tatanazzalu, bukan nazalatil malaikat, tetapi tatanazzal artinya dijelaskan oleh para ulama. Maksud daripada tambahan tak di awal dan tasydid di huruf zai di ain fi'il, ini maknanya adalah litakallufi walidalalah ala husuli aslil fi'li marra ba'da ukhra. Artinya makna yang diinginkan ketika Allah menambahkan dalam redaksi nazala menjadi tanazzala tatanazzalu, pertama maknanya litakalluf. Allah amat sangat memerintahkan malaikat itu untuk turun, dan turunnya itu marra ba'da ukhra, berulang-ulang, agar turun kalian wahai malaikat dengan sungguh-sungguh turun, temui orang-orang yang istiqamah di atas jalanku, temui orang-orang yang istiqamah dengan ikrarnya bahwasanya Allah adalah Rabb kami, temui mereka berulang-ulang. Untuk apa? Bisikkan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun berulang-ulang turun untuk memberikan pendampingan kepada kita agar kita jangan takut, agar kita jangan bersedih, dan berbahagialah dengan janji surga yang telah disiapkan oleh Allah untukmu. Sedangkan di dalam surat Al-Ahqaf tanpa menyebutkan tatanazzalul malaikah, itu artinya berarti bisikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu artinya bisikan itu, ilham itu, pendampingan itu juga Allah berikan langsung. Artinya pendampingan agar kita tidak takut, agar kita tidak sedih, agar kita yakin istiqamah di atas istiqamah dan optimis kita surga di akhirat nanti. Bahkan Allah sendiri pun melakukan pendampingan itu kepada kita. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Luar biasa. Maka penting kita belajar ilmu saraf, ya, agar kita tidak salah di dalam
memahami ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kapan saja itu para malaikat turun untuk memberikan pendampingan kepada kita agar kita jangan takut, agar kita jangan bersedih di saat kita menapaki jalan istiqamah. Sebagaimana tema yang kita angkat pada hari ini, menapaki jalan istiqamah, maka jangan takut, maka jangan bersedih. Dijelaskan oleh para ulama, tatanazzalu alaihimul malaikah ay yatakarrar nuzuluhum alaihim mubashshirina lahum. Turunnya para malaikat untuk mengabar gembirakan, melakukan pendampingan agar kita jangan takut, agar kita jangan bersedih hati saat kita sudah istiqamah di atas agama Allah. Yang pertama itu fid dunya, di dunia ini. Maka orang-orang yang istiqamah tidak akan pernah takut di dunia ini. Orang-orang yang istiqamah tidak akan pernah bersedih hati di dunia ini, apapun yang dia hadapi. Ketika orang lain takut oleh ancaman apapun, dia tidak takut. Ketika orang lain takut dengan kemiskinan, dia tidak takut. Ketika orang lain takut dengan berbagai macam musibah, dia tidak gentar dan tidak sedih ketika orang lain sedih menghadapi semua penyebab ketakutan dan kesedihan itu. Ini yang pertama. Di dunia, Allah langsung dan melalui para malaikatnya melakukan pendampingan kepada kita. Lihat kalau kita sudah di-backingi oleh Allah. Dan kemudian bahkan Allah juga mengerahkan para malaikatnya untuk menjadi backing kita. Maka dia akan menjadi orang yang tegar, kokoh, sekokoh karang yang tidak bisa ditumbangkan oleh deburan ombak yang paling dahsyat sekalipun. Ini yang pertama, turunnya para malaikat untuk mengabar gembirakan kepada orang-orang ahli istiqamah di dunia. Yang kedua, inda sakaratil maut, saat kita sedang sekarat menuju kematian, ini saat yang sangat genting. Maka orang di saat dalam proses menuju kematiannya, dia amat sangat butuh pendampingan. Makanya, wahai kita calon mati, sebaiknya berpesan kepada anak cucumu. Wahai kalian anak-anakku, para santri, sebaiknya kalian segera mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pendamping orang tuamu, kakekmu, saudaramu saat mereka sedang proses menuju kematian. Jangan sembarang orang. Jangan sembarang orang memberikan pendampingan saat ada saudara kita yang sedang sekarat menuju kematian. Kenapa? Karena kalau sembarang orang, apalagi yang mendampingi orang yang tidak disukai oleh si calon mayit itu, ini akan semakin memperburuk keadaan. Kenapa? Pertama, genting karena sakitnya penyakit yang dia derita akibat menuju kematian. Kedua, sakit yang luar biasa akibat proses kematian. Bukan hanya orang-orang kafir, bahkan orang-orang mukmin sekalipun akan merasakan sakitnya proses kematian saat ruh itu sedang pelan-pelan dicabut oleh malakul maut. Yang ketiga, genting oleh keadaan apa? Dikala itu syaitan, anak cucu iblis, sedang mengambil kesempatan terakhir untuk menjerumuskan orang ini menjadi golongan mereka, para syaitan. Karena bagi syaitan, sekarang atau tidak sama sekali. Maka dia melipat gandakan segala upayanya, dayanya, untuk
mengharu biru, mengganggu keimanan orang yang sedang sekarat ini. Jangan kemudian diperburuk oleh pendampingannya. Dikorok-korok, mak, pak, baca mak la ilaha illallah. Jangan. Dampingi dengan penuh kelembutan. Keluarkan orang-orang lain, terlebih orang yang tidak disukai. Walaupun itu anaknya, walaupun itu menantunya, walaupun itu kakaknya, walaupun itu adiknya. Keluarkan dari ruangan proses sekarat kematian itu. Karena hanya akan memperburuk. Dan itu pernah saya alami ketika saya mendampingi proses kematian seseorang. Saya yang sehat saja, yang ada di ruangan itu, merasa resah oleh keadaan si orang ini akibat ngomongnya kasar. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka situasi ini amat sangat butuh pendampingan. Dan para malaikat, jika kita adalah ahlul istiqamah di dalam beragama, jika kita adalah orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka inda sakarati mautina, saat kita sedang sakaratul maut, maka para malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata para malaikat, jangan kau takut, jangan kau bersedih hati, dan berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Jadi kalau kita berharap pendampingan dengan pendampingan yang sebaik-baik pendampingan, justru di kala saat yang sangat genting, terlebih diganggu oleh pendamping kita dari kalangan kerabat kita, anak-anak kita yang buruk pendampingannya, maka persiapkan pendamping yang hebat, yaitu para malaikat. Dengan cara apa? Kita istiqamah semenjak sekarang. Istiqamah di atas agama, istiqamah di atas peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sedangkan kala yang ketiga, para malaikat itu adalah kembali turun memberikan pendampingannya dengan membisikkan kalimat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kau takut, jangan kau bersedih hati, berbahagialah dengan surga yang telah disiapkan dan dijanjikan untukmu. Ini juga turun kembali di saat situasi yang lebih dahsyat gentingnya, yaitu di saat hari kebangkitan, hari kiamat, saat seluruh manusia dibangkitkan, di mana pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak. Padahal Pak Bu, asalnya harta itu bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Asalnya anak itu bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Tetapi ada satu hari itu, semua itu tidak bisa ngapa-ngapain. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di kala itu dengan hati yang salim, orang yang istiqamah di atas agama. Baru kebaikan anak kita, harta kita yang saleh, dan bahkan para malaikat akan datang memberikan pendampingan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika orang panik di hari itu, ketika orang didera ketakutan yang luar biasa pada hari itu, ketika orang didera oleh kesedihan yang luar biasa pada hari itu, maka orang-orang ahli istiqamah, dia begitu kelihatan tenang. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa sedih hati, tidak ada rasa sedih hati. Maka betapa pentingnya kita beristiqamah agar kita mendapatkan pendampingan dari Allah
langsung dan melalui para malaikatnya dengan memberikan bisikan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita memulai untuk bisa istiqamah? Kalau ternyata selama ini kita teropong ke belakang betapa buruknya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa tidak istiqamahnya kita di dalam beragama di atas agama Allah ini, maka segeralah kita menetapkan hari ini adalah hari kita akan memulai untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Jalan pertama untuk kita memulai istiqamah adalah dengan apa? Kita beristighfar atas masa lalu kita yang buruk dalam istiqamah. Karena sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 6, kata Allah, fastaghfiru fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ada dua perintah. Yang pertama, Allah perintahkan fastaqimu ilaihi. Beristiqamahlah kalian kepadanya. Dan pembuka jalan menuju istiqamah yang di awal diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya fastaqimu ilaihi. Pembuka jalan itu adalah wastaghfiruh. Beristighfarlah kalian. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena istiqamah itu adalah kebaikan. Istiqamah itu adalah ibadah. Istiqamah di atas ibadah itu adalah ibadah. Bahkan dia adalah kebaikan sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung ibadah. Karena kebaikan-kebaikan ibadah itu akan runtuh ketika tidak tegak di atas istiqamah. Dan penghalang semua kebaikan itu adalah dosa. Penghalang semua kebaikan itu adalah dosa. Maka kalau kita ingin menghilangkan penghalang kebaikan berupa dosa itu adalah dengan apa? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa istiqamah, maka mulailah dengan istiqamah, dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mulailah dengan itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah segera tetapkan amalan-amalan yang untuk kita dawamkan, dikontinuitaskan, tetapkan amalan dan tidak perlu banyak, tidak perlu besar, tidak perlu banyak. Tetapkan sedikit, tapi ada dawam, ada mudawamah, ada istiqamah, ada kontinuitas di dalamnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang paling kontinu, yang paling terus menerus walaupun sedikit. Inilah yang akan membantu kita untuk bisa istiqamah. Sedikit, ringan, maka akan bisa istiqamah. Bahkan sebaliknya, kalau tiba-tiba kita
menjalankan ibadah, tiba-tiba besar. Malamnya qiyamul lail, baca Quran, kemudian baca pelajaran, siangnya puasa, semua dilakukan, maka waspada. Jangan-jangan ini adalah al-ajalah, adalah keterburu-buruan. Dan kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Maka mulailah sedikit tetapi kita ringan, dan pastikan itu adwamuha, yang paling kontinu. Maka barang siapa yang bisa demikian, dia akan bisa istiqamah di satu amalan yang ringan itu, dan yakini pasti akan melahirkan kekuatan-kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena itulah kaidahnya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menyingkirkan keburukan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Rasakan itu. Jadi mulailah dari amalan yang kecil, ringan, dan kita bisa untuk pastikan istiqamah di atasnya. Lakukan itu. Maka pasti akan ada kekuatan baru dan pengetahuan baru. Oh, Masya Allah, amalan ini betapa agungnya. Maka kemudian kita terdorong untuk mengamalkannya. Karena lahir dari sebuah amalan yang saleh yang sebelumnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa tidaklah sebuah amalan itu ahabbuha ilallah, tidaklah sebuah amalan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, kecuali itu adalah afdaluha, kecuali itu artinya amalan yang paling afdal di sisi Allah. Dan tidaklah sebuah amalan itu adalah yang paling dicintai dan lebih afdal di sisi Allah, kecuali itu artinya adalah amalan yang paling diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, tidaklah sebuah amalan itu diterima oleh Allah kecuali ditandai dengan adanya amalan-amalan baik berikutnya, akan melahirkan amalan baik berikutnya. Maka mulailah dari yang paling kecil. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Saudaraku ikhwatal iman, itulah tips untuk bisa istiqamah di atas ibadah kepada Allah. Setelah kita buka jalan istiqamah itu dengan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kemudian segera tetapkan satu amalan yang ringan, yang kecil, yang ringan untuk kita bisa jalani. Terus ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan lahir kekuatan-kekuatan baru, akan lahir pengetahuan-pengetahuan baru tentang amalan-amalan yang syar'i, yang keagungannya akan mengundang kita untuk mengamalkannya juga. Maka lahirlah kekuatan yang luar biasa. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Faidah daripada istiqamah di atas agama Allah ini bukan hanya mendatangkan pendampingan Allah dan para malaikatnya untuk membisikkan kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukan hanya itu, bahkan di dunia ini. Tadi dikatakan bahwasanya pendampingan ini tidak hanya turun di hari kiamat, tidak hanya turun di saat sakaratul maut, bahkan di dunia ini pendampingan ini turun. Maka artinya segala apa yang akan menimbulkan rasa takut, maka Allah singkirkan, akan digantikan dengan rasa berani. Kalau kita terancam oleh rasa takut kemiskinan, maka Allah singkirkan kemiskinan itu dan Allah datangkan kekayaan, kecukupan. Ketika kita terancam merasa takut oleh kebangkrutan, maka Allah takhafu wa la tahzanu. Dengan cara apa? Allah singkirkan kebangkrutan itu, digantikan dengan kesuksesan. Makanya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum,
Di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16 Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati, dan seandainya mereka istiqamah di atas jalan ini, yaitu jalannya Allah, itu agama Allah, maka apa kata Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di dunia ini, di atas jalan ini, yaitu agamanya Allah, maka apa kata Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Maka pasti aku curahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang berlimpah. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna daripada la asqainahum ma'an ghadaqa ay katsiran, wal muradu bidzalika si'atur rizqi. Yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa yakni luasnya rizki untuk orang-orang yang terus istiqamah di atas agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di hari-hari menjelang Ramadan ini, di momentum bulan yang mulia, marilah kita sekarang pancangkan niat yang kokoh di dalam hati untuk kita istiqamah di atas agama Allah. Mari kita buka jalan istiqamah ini dengan memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan kemudian mari kita tetapkan satu amalan yang ringan untuk kita dawamkan, kita kontinuitaskan melaksanakannya. Maka pasti Allah akan berikan petunjuknya untuk mengetahui yang hak itu sebagai hak, dan kita kuat melaksanakannya, dan mengetahui yang batil itu sebagai batil, dan kita bisa menyingkirkannya. Ada kekuatan baru, kekuatan yang luar biasa, dan kita akan jadi orang yang kokoh, tegar di atas kebenaran. Kita akan menjadi orang yang kuat di atas kebenaran tanpa menjadi sosok yang egois. Ya, bahkan kita akan menjadi orang yang terbuka terhadap masukan-masukan kebaikan kepada diri kita. Itu bagian daripada sebuah keniscayaan akibat kita istiqamah. Akan dibukakan informasi-informasi dan kita menerimanya dengan lapang dada, karena itu informasi tentang kebaikan. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak istiqamah, maka dia akan tertutup dari informasi yang hak itu sebagai hak, dan dia tertutup dari informasi itu. Dan bagaimana dia akan bisa menjalankan al-haq? Dan dia akan tertutup dari informasi yang batil itu sebagai batil, sehingga bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkan kebatilan itu dari dirinya. Maka orang yang tidak istiqamah akan menjadi sosok yang angkuh, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, karena dia tidak tahu itu sebagai kebenaran. Tapi orang yang istiqamah, dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi tentang al-haq itu sebagai al-haq, kemudian Allah berikan taufiknya untuk bisa mengamalkannya, dan dia akan datang kepadanya informasi yang batil itu sebagai batil, dan dia akan diberi kekuatan untuk bisa menyingkirkannya. Fastaqimu, maka marilah kita beristiqamah, dan maka Allah akan memberikan pendampingan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.